Halo Sobat SAC, welcome back to Seto. Halo teman-teman, balik lagi ke channel kesayangan kita semua, Seto Accurate Consultants. Di mana channel ini seperti biasa kita selalu membahas tentang update-update penggunaan Accurate atau cara memaksimalkan si Accurate accounting software tersebut. Ya, nah di episode kali ini kita ingin sedikit membahas sesuatu yang lebih spesifik nih, gitu kan, terkait stok barang gitu. Ya, tapi yang mau kita bahas di sini ini lebih banyak ke cerita kita aja nih, gitu kan. Jadi beberapa waktu yang lalu gitu kan, kita adalah ketemu sebuah perusahaan di mana stok barang mereka itu selalu aja salah gitu kan. Kenapa ya stok di Accurate itu selalu nggak sama dengan stok gudang gitu kan. Dan ya ujung-ujungnya mereka akan cari SAC lagi buat ngeberesin hal-hal kayak gini. Oke. Nah, di sini kita akan coba sharing beberapa tips dan trik terkait penggunaan fitur ya, biar teman-teman dalam menggunakan Accurate tidak menjadi seperti klien saya yang kemarin tuh gitu kan, ada aja salah di sisi stoknya. Oke. Mau tahu gimana cara memaksimalkan penggunaan Accurate dalam kita melakukan controlling stok ya. Jadi kita nggak ada tuh case-case barang hilang gitu kan, atau barangnya selisih ya. Nah, video ini akan cocok sekali buat teman-teman. Oke, ditonton videonya sampai habis ya. Yuk kita mulai. Yang pertama, kita akan bahas terkait masalah-masalah yang potensial atau yang mungkin udah terjadi ya di dalam penggunaan Accurate yang sekarang Bapak atau Ibu pakai gitu loh. Apalagi hubungannya dengan stok ya. Salah satu potensi atau masalah yang akan bisa terjadi kalau tidak adanya controlling stock itu udah pasti stoknya nggak sesuai ya sama laporan ya. Stok di Accurate-nya 100 misalnya, tapi stok di gudangnya 90, atau sebaliknya ya, stok di gudangnya 100 di Accurate 90, jadi nggak match gitu loh ya, gitu kan. Selisih-selisih seperti ini kenapa bisa terjadi di penggunaan sistemnya? Apakah sistem itu yang tidak akurat ataukah sistem itu yang salah gitu kan? Nah, itu yang nanti akan kita bahas ya. Jadi case stok lebih, stok kurang itu seringkali kita dapatkan klien-klien seperti itu gitu kan ya. Nah, Pak, ini kan kita udah track gitu kan, dari barang keluar, barang masuk harusnya udah sama nih Pak di Accurate, tapi kenapa bisa hasilnya beda gitu ya. Dan mereka juga kesulitan dalam melacak barang pastinya. Barang yang ini sekarang posisinya ada di mana nih gitu kan. Bisa aja event itu dalam satu ruko misalnya, itu bisa aja punya beberapa gudang gitu loh, atau beberapa lantai dipisah gitu kan. Jadi mereka anggap lantai itu sebagai gudang gitu. Itu juga sulit, Pak, saya mau nyari barang ini di mana ya saya simpen ya. Emang di sistem nggak bisa ya cari-cari yang seperti itu. Nah, kayak gitulah, itu sering terjadilah di case-case klien kami ya. Lalu stoknya juga nggak real time gitu kan. Jadi dari sistem nih stoknya ada, ternyata pas dicek ke gudang, oh stoknya habis, kita nggak bisa kirim orderan ke customer. Nah, itu pernah terjadi juga tuh kayak gitu. Loh, di sistem saya masih banyak kok, tapi begitu dicek ke gudang kok kosong ya. Kenapa seperti itu bisa terjadi gitu ya. Lalu adanya kesalahan dalam sebuah proses SO atau stock of name lah. Jadi prosesnya itu waktu input di Accurate bisa jadi salah tuh gitu kan. Jadi gimana sih cara lakukan hal-hal tersebut agar sistem di Accurate-nya juga bisa sesuai atau real time dengan keadaan di lapangan ya. Bagaimana cara SAC dalam menangani masalah-masalah seperti ini? Ya, kita bahas langsung. Kami Seto Accurate Consultants tentu hadir ya dalam membantu para pengguna Accurate memecahkan masalah-masalahnya, terutama di masalah stok yang kita bahas di video kali ini ya, berbasis menggunakan Accurate online dan bagaimana cara memaksimalkannya gitu kan. Tentu banyak hal-hal yang coba kita lakukan ya. Nah, di sini beberapa poin yang kita lakukan agar penggunaan fitur persediaan itu bisa lebih maksimal ya. Untuk poin pertama, sudah pasti semua dari setup ya. Setup itu adalah mulai dari pembuatan database gitu loh. Jadi para pengguna Accurate itu diharapkan dalam melakukan pembuatan database itu menggunakan seorang konsultan ya. Jangan sekali-kali coba-coba sendiri gitu kan. Karena kalau udah
salah segala macam, itu udah kayak benang kusut gitu loh. Akibatnya fatal, kita sulit lagi ngeberesinnya karena kita pengalaman gitu kan. Jadi kita dipanggil begitu udah ada masalah gitu kan. Padahal masalah itu sudah ada dari awal, cuman mereka itu nggak sadar bahwa ini tuh salah setting gitu loh. Dan baru sadar itu begitu jadi reportnya, maksudnya lah kok nilainya begini, kok jurnalnya kesini gitu kan, kok stoknya nggak match gitu loh. Nah disitulah harusnya ada peran kita pada settingan awalnya gitu loh. Apakah kita mau setting stok minimum, multi unit kayak kita setting gitu kan. Kadang multi unit juga dari sisi konversi bisa salah, dus ke box, ke lusin gitu kan. Itu bisa banyak yang salah juga, sehingga waktu pembelian, terima barang, stoknya langsung berantakan. Apalagi urusannya ke HPP nantinya. Nah dari setup tersebut ya, lalu biasanya kita juga memanfaatkan fitur multi warehouse, multi gudang. Itu memudahkan sekali kita nanti dalam melakukan stock opnam pastinya gitu. Jadi kita pisahkan beberapa gudang gitu kan, ini jangan semua dicampur ya. Even misalnya ya dalam lapangannya itu kadang-kadang dicampur gitu kan. Biasanya kita bisa pisah tuh, entah per kategori segala macam, itu akan lebih memudahkan bagi user dalam melakukan stock opnamnya nanti gitu kan. Kita bisa cek nih yang misalnya aksesoris kah gitu kan, spare part kah, kita bisa lakukan hal-hal seperti itu. Jadi kita bisa dengan mudah nanti lakukan stock opnam, dan mereka juga akan terbiasa untuk rapih dalam pencatatannya. Dan yang sudah pasti yang tadi sempat saya bahas juga, pastikan accurate itu juga dilakukan stock opnam gitu ya. Di lapangan jangan sampai, apalagi barangnya itu fast moving gitu kan, lakukan stock opnam secara berkala. Ada yang mingguan, ada yang bulanan gitu loh. Ya nanti kembali lagi ke SOP perusahaannya seperti apa. Setelah stock opnam dilakukan, jangan lupa di-update juga di akuratnya. Jadi kalau ada barang yang hilang, barang yang rusak, itu juga terupdate ke akurat. Jadi nggak ada tuh case-case yang tadi saya sebutkan, stoknya nggak sama lah, mau kirim barang ternyata barang di gudangnya nggak ada lah, ternyata harusnya itu barangnya udah rusak tapi tidak di stock opnam di accurate-nya. Ya itu udah pasti akan terjadi kesalahan. Setelah itu sudah pasti kita akan lakukan pelatihan kepada para user, para pengguna accurate-nya. Dilatih bagaimana cara input data yang benar. Ini loh, kalau kamu terima barang pakainya modul ini, pilihnya ini, ambilnya dari modul ini gitu kan. Jangan lupa ya gudangnya dipilih ya gitu kan. Pastikan terima barang kuantitinya itu sesuai dengan yang di lapangan. Takutnya misalnya kita PO barang 100, gudangnya terimanya cuma 80 nih, tapi di akuratnya mereka input taunya tarik aja 100. Nah itu yang jadi mengakibatkan selisih tuh biasanya. Jadi input itu tidak sama dengan lapangan. Nah itu bisa kita minimalisir dengan caranya kita mentraining gitu kan, melatih user pengguna accurate agar tidak melakukan kesalahan dalam penginputan ya. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah kita lakukan audit juga secara berkala gitu. Maksudnya berkala setiap minggu kita cek ini bener gak stoknya tinggal segini. Kita buatkan report, kita memorize reportnya. Jadi user itu tinggal buka report yang udah kita desain gitu loh. Oh enak nih reportnya, jadi setiap minggu mereka akan cek gitu kan. Oh ini bener datanya, tiap hari ini keluar barang ini gitu kan, masuk barang ini. Itu juga tetap ya harus dicek berkala. Jadi jangan pikir oh ini di setup udah bener segala macam udah pasti bener, enggak gitu loh. Tetap harus ada controlling di situ, ada pengawasan di situ ya, untuk memastikan kalau ada salah itu cepat ditanggulangi ya. Jadi seperti itu cara-cara Seto Account Consultant dalam menangani masalah terutama di bagian stok. Jadi kita tuh udah punya beberapa formulanya lah kalau kita memaksimalkan stok, apa-apa aja yang perlu kita rapihkan dan pastikan. Beberapa study case kami gitu kan, yang paling banyak itu adalah mereka tidak mengaktifkan fitur stok minimum ya. Jadi taunya bikin master barang, stok tahu gitu kan, tapi nggak tahu ada fitur stok minimum. Jadi stok minimum itu memungkinkan kita apabila stok udah mencapai batasnya, kita diminta untuk order ulang sehingga stok di gudang itu selalu available. Jadi kita tidak kehabisan barang tersebut ya. Apalagi takutnya di pasar lagi susah tuh cari barang tersebut, kitanya nggak bikin minimum stok. Nah udahlah itu yang akan sulit. Nah study case kami banyak sekali user yang tidak menggunakan fitur minimum stok tersebut gitu ya. Lalu ada di bisnis manufaktur juga study case kami, padahal mereka manufaktur ya, jadi bahan baku, barang jadi itu kan sebenarnya bisa kita pisah per warehouse, per gudang, biar di akuratnya juga tampilannya lebih rapi. Nah itu banyak yang tidak dilakukan juga oleh user gitu kan. Ya udah Pak, semuanya diupload aja di master barang, nggak dipisahin gudangnya, kategorinya gitu kan.
Nah itu yang biasanya terjadi tuh study case kita di lapangan. Kita datang, kita beresin ulang gitu loh. Oh ya udah Pak, kita rapihin, kita masukin kategorinya, kita masukin gudangnya sesuai dengan yang ada di lapangan. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa harus Seto Accurate Consultants? Ya, pertanyaan yang bagus. Ada banyak sekali sebenarnya alasan kenapa teman-teman harus memilih Seto Accurate Consultants dalam menangani masalah penggunaan Accurate di perusahaan atau di bisnis Anda. Ya. Yang pertama sudah pasti tim yang berpengalaman dan profesional. Ya, kami sudah berusia 12 tahun sampai dengan saat ini, dan orang-orang kami pun kami latih, kami didik gitu kan dengan pembekalan yang cukup baik dalam pemahaman accurate-nya, sehingga sebelum diterjunkan ke klien gitu kan, kita sudah pastikan ya, kita sudah QC terlebih dahulu bahwa orang ini mumpuni untuk menghandle klien sesuai dengan bidang bisnis yang dia kuasai ya. Lalu berbagai macam pilihan customize gitu loh. Customize di sini dari sisi modul, reporting gitu kan. Karena kita terbiasa dari user, Pak saya mau template kayak gini, saya mau report kayak gini, itu bisa dibuatkan atau enggak? Bisa, itu nggak ada masalah gitu ya. Jadi pengalaman kami juga dalam melakukan customisasi tersebut itu kita tidak membutuhkan waktu lama gitu. Karena kita sudah pengalaman tahu, oh ini masuknya rumus ini pakainya field yang ini mesti tambahin kolom ini. Itu kita semua sangat menguasai ya. Lalu sudah pasti dukungan lifetime gitu loh. Jadi setelah menggunakan jasa kami, Pak saya mau tanya-tanya accurate boleh gak? Boleh, itu layanan kami secara lifetime. Kami akan melayani semua chat gitu kan, WhatsApp, email gitu ya, secara free. Karena tidak melakukan kunjungan gitu loh. Jadi misalnya banyak sekali pengguna Accurate atau klien kami yang dari 5 tahun lalu tanya-tanya lagi, atau dia sudah pindah company barunya mau pakai Accurate gitu. Itu kita tetap support mereka ya. Jadi kita sangat jaga sekali komunikasi kepada klien-klien existing kami. Dan sudah pasti efisiensi ya gitu kan, efektif dan efisien gitu. Begitu menggunakan consultants itu biasanya punya timeline pekerjaan, misalnya selama 10 hari ini kita bisa mengerjakan ini dan ini sudah beres. Jadi sudah pasti gitu loh. Karena kalau tidak dengan konsultan yang profesional tentunya tidak punya timeline gitu. Ya udah Pak, coba saya kerjain dulu, selesainya kapan saya belum ada bayangin, nanti kalau udah selesai baru saya kabarin gitu. Nah itu kan salah satu ciri-ciri yang tidak profesional gitu ya. Tapi dengan kami SAC gitu kan, semua pengerjaan itu jelas, timelinenya, proses selesainya kapan, per trainingnya itu jelas sekali. Jadi Bapak dan Ibu bisa aman dalam mengimplementasikan Accurate software tersebut. Lalu yang udah pasti kami memberikan bukti juga hasil-hasil dari pekerjaan kami ya. Dari klien-klien kami buatkan video testimonial, boleh dicek di YouTube kami ya, ada playlist namanya Sound of Amazing, itu bisa dilihat beberapa klien kami yang memang kami buatkan video. Lalu bisa dicek juga di Google Review kami gitu kan, bagaimana klien atau para pengguna Accurate mereview setelah mendapatkan pelatihan dari kami. Nah teman-teman, berarti sekarang udah tahu ya bahwa apapun kendalanya di Accurate, SAC itu bisa bantu ya. Jadi yang punya kendala di Accurate, di perusahaannya, wah kayaknya perusahaan saya nggak bener nih pakai Accurate-nya, langsung aja hubungi SAC ya. Adakan meeting aja dulu terlebih dahulu ya, itu free ya. Kita yang datang ke tempat Bapak Ibu nggak ada masalah, kita datang, kita ngobrol sama-sama, diskusi, baru kita nanti saling ngasih feedback kira-kira solusinya apa nih gitu kan. Jangan-jangan masalah ini yang saya bicarain tadi adalah masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi. Oke, langsung aja cek kontak kita di bawah ini ya, di deskripsi video juga ada kok kontak yang bisa langsung dihubungi. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa di like video ini dan di subscribe channel YouTube Seto Accurate Consultants biar teman-teman kalau ada video terbaru langsung dapat update-annya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.